Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurfadila Arfandi dengan NIM 11042040449 dari kelas TF 4403, mata kuliah Teknik Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS CLO 5 tentang persamaan diferensial biasa. Nah, di sini ada soalnya, yaitu diberikan sebuah rangkaian RL sebagai berikut. Untuk yang soal pertama, yaitu soal A, kita diminta untuk menemukan nilai arus setiap saat yang mengalir dalam rangkaian tersebut secara analitik untuk kasus E, T konstan. Nah, di sini untuk nilai arusnya saya temukan yaitu I sama dengan epsilon per R dikali E pangkat minus RT per L. Lalu untuk soal yang B, yaitu diberikan nilai R, L, dan E konstan setiap mahasiswa berbeda-beda. Nah, di sini saya mengambil nilai untuk R, L, dan E-nya, yaitu untuk R-nya sendiri ada 4, L-nya 10, E-nya 40, dan hanya 0,5 detik. Lalu untuk soal yang C ialah berdasarkan penentuan nilai pada data B, hitunglah nilai arus pada T0 menggunakan solusi persamaan A menjadi nilai awal untuk pendekatan yang dihitung. Jadi di sini sudah saya hitung untuk menentukan nilai awal untuk pendekatan yang dihitung pada data pertama, yaitu di waktu T0 didapatkan arusnya yaitu 10 ampere. Nah, di sini hasil ini kita dapatkan dari hasil perhitungan rumus yang I sama dengan epsilon per R dikali E pangkat minus RT per L. Lalu untuk yang soal selanjutnya, soal D, yaitu diminta untuk menentukan nilai arus pada suatu T 10 detik dengan hanya 0,5 detik. Selesaikan dengan menggunakan metode Euler, Hahn, dan Runge-Kutta atau orde bebas. Lalu diminta untuk membandingkan dengan nilai yang dihasilkan oleh solusi analitik yang diperoleh dari rumus A. Nah, di sini kan tadi didapatkan RLE IH. Untuk R-nya itu saya buat 4, L-nya 10, E-nya 40, dan untuk I-nya sendiri harusnya yaitu tadi didapatkan nilai 10 dan hanya diminta 0,5 detik. Untuk metode Euler ini didapatkan pada waktunya atau T-nya 10, didapatkan arusnya yaitu 0,11529. Ini menggunakan rumus YRT1 sama dengan YR ditambah HF XR dikali XR YR. Lalu untuk metode Hahn-nya, di sini ada 21 data, dan di sini waktunya sampai 10 juga, lalu arusnya itu sampai 21 data juga, dan di sini ada perhitungan Euler YR plus 1 dan Hahn YR plus 1. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk Euler YR plus 1-nya sendiri yaitu 0,1504306, didapatkan melalui rumus YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 FXR YR ditambah FXR plus 1 YR plus 1. Lalu untuk YR plus 1-nya didapatkan 0,1408378, didapatkan dari rumus seperti berikut, sama seperti rumus yang atas. Dan untuk Runge-Kutta atau order bebas, di sini kita menghitung X1K1 juga, Y1K2, X2K3, Y2K3, dan K1, K2, K3, serta YR plus 1. Didapatkan pada data atau waktu 10, yaitu untuk X1K2-nya sendiri 10,25, Y1K2-nya didapatkan 0,126821137, untuk X2K3-nya didapatkan 10,50, dan Y2K3-nya didapatkan 0,1429623, dan K1-nya 0,023058843.
Keduanya 0,025364,273 dan ketiganya 2,1. Lalu untuk arusnya sendiri sama seperti yang awal, yaitu 0,11529, dan untuk QR plus satunya yaitu minus 0,25546. Itu masing-masingnya didapatkan melalui perhitungan orde 1, orde 2, dan orde 3. Dan bentuk umum dari range kuta orde N yaitu YR plus 1 sama dengan YR ditambah A1K1 ditambah A2K2 hingga AN KN. Dengan A1, A2, A3 hingga AN-nya itu adalah bernilai konsta. Lalu yang terakhir yaitu diminta untuk menganalisis hasil penyelesaian dari ketiga metode tersebut. Dan di sini saya dapat simpulkan dari hasil penyelesaian ketiga metode, antara metode Euler-Hahn dan range kuta dapat dilihat dan disimpulkan bahwa masing-masingnya memiliki hasil nilai yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan pada metode Euler memiliki hasil yang lebih besar dibanding metode yang lainnya karena metode Hahn dengan range kuta merupakan metode perbaikan pada metode Euler. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.